Shalom Bapak, Ibu Saudaraku, selamat pagi. Pagi hari ini bersyukur, puji Tuhan bahwa kita masih bisa beribadah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Walaupun di tengah segala keterbatasan kita, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu yakin dan percaya, kita punya Allah yang lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah kita. Tuhan Yesus, sungguh kami percaya Tuhan. Kami mempunyai Allah yang hidup. Kami punya Allah yang tidak terbatas Tuhan. Dan kami mau menguatkan iman percaya kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun pagi dengan tidak kekurangan suatu apapun. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa kami punya Allah yang tidak akan pernah berubah kuasanya. Baik dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat berkat. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Bapa, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Sungguh kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya penolong kami. Sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin Bapa. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Sungguh kami percaya. Sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Benar Tuhan, Kau akan pulihkan setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari dengan penuh iman katakan, hanya Kau Tuhan
besar. Terima kasih Bapa. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari dengan segenap hati katakan, sungguh kami percaya. Ku percaya. Haleluya. Kau bekerja. Amin Bapa. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Sungguh kami percaya. Haleluya, haleluya. Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Ku punyalah yang besar. Haleluya. Amin Bapa, sungguh kami percaya. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, setiap hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin Tuhan. Sungguh kami percaya. Kami punyalah yang besar. Haleluya. Kuasa-Mu besar Tuhan. Haleluya. Sebab itu kami mau percaya Tuhan, bahwa Kau sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kau yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sebab Kau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Ajar kami Tuhan dalam situasi apapun Tuhan. Kami selalu Tuhan berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Amin. Dimanapun kita berada, dimanapun kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan pasti ada. Mari kita naikkan pujian ini. Datanglah dan bertata. Haleluya.
Haleluya. Dialah pemilik kehidupan, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Haleluya Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, pemulihan pasti terjadi. Datanglah dan bertangan, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Great is our God. Amin Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga dan percaya Tuhan bahwa Kaulah yang besar. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Kami dengan penuh kerinduan katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, pemulihan pasti terjadi. Amin Yesus. Datanglah dan bertangan, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari sama-sama katakan, great is our God. Datanglah dan bertangan, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya Tuhan. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all sing, how great. Amin Tuhan. Mari katakan, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku yang besar, selamanya besar. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Mari dengan segenap hati katakan kembali, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Amin Yesus. Haleluya. Kemenggahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam
Tuhan besar, Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, mari saudaraku dengan penuh percaya katakan, kita punya Allah yang besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, mari kembali dengan senang hati katakan kembali, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, selamanya Dia besar, Allahku selamanya besar dan ajaib. Katakan selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, haleluya, sungguh kami percaya Tuhan. Amin Tuhan Yesus, sungguh kami percaya kuasa-Mu yang besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin situasi saat ini Tuhan sungguh menakutkan kami, tapi kami punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Kami punya Allah yang lebih besar dari apapun juga. Dari setiap pergumulan kami Engkau lebih besar Tuhan. Dari setiap sakit penyakit Engkau lebih besar Tuhan. Mari Tuhan kuatkan kami Tuhan. Kuatkan iman percaya kami Tuhan. Bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Semuanya itu hanya untuk kebaikan kami. Bahwa kami Tuhan untuk semakin lebih dekat kepadamu Tuhan. Bahwa kami Tuhan berserah kepadamu Tuhan. Bahwa kami Tuhan semakin mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sungguh kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari jamah hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kami mau sambut berkat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi sidang yang kukasihi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini saya akan berkhotbah yang saya beri judul Kota Yerusalem. Kota Yerusalem. Untuk ini kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat, yang bunyinya sebagai berikut. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Sidang yang kukasihi, kota Yerusalem adalah kota yang penuh dengan sejarah. Di dalam perjanjian lama kita membaca pernah direbut oleh Daud dari bangsa Kanaan. Juga kota Yerusalem merupakan pusat pemerintahan bangsa Israel kuno maupun kini, zaman modern. Puji nama Tuhan. Kota Yerusalem adalah kota yang penuh dengan isu politik yang kita dengar di PBB. Bagaimana?
Juga ini kota yang diperebutkan orang Israel dengan bangsa Filistin Arab. Tetapi kota ini kota bersejarah, kota tempat matinya juru selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus. Itulah kota Yerusalem. Pertanyaan yang pertama, mengapa murid-murid dilarang untuk meninggalkan Yerusalem? Mengapa murid-murid dilarang untuk meninggalkan Yerusalem? Jawabannya ada dalam Lukas pasal 24 ayat 49 yang berkata sebagai berikut. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Puji nama Tuhan. Mengapa murid-murid dilarang oleh Tuhan meninggalkan kota Yerusalem untuk menerima janji Bapa? Jadi untuk menerima janji Bapa, murid-murid Yesus dilarang meninggalkan Yerusalem. Kita baca dalam Kisah pasal 1 ayat yang kelima. Kisah pasal 1 ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Untuk menerima janji Bapa, yaitu dikatakan di sini baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Dan kepenuhan Roh Kudus itu akan dicurahkan oleh Bapa di kota Yerusalem. Itu sebabnya mengapa mereka dilarang meninggalkan kota Yerusalem. Lalu pertanyaan yang kedua, sidang yang kukasihi, apa arti tinggal di Yerusalem? Apa artinya tinggal di Yerusalem? Yang pertama, Yerusalem artinya kota damai. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, jelas dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Disinilah kita bisa mengerti arti tinggal di Yerusalem. Yerusalem artinya kota damai. Kata Mazmur 133 ayat 1, kalau kita hidup damai, hidup rukun, ayat 2 mengatakan Roh Kudus akan tercurah, akan bekerja. Roh Kudus akan nyata dan bekerja kalau kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam damai, hidup dalam rukun. Itulah arti tinggal di Yerusalem yang pertama. Yang kedua, apa arti tinggal di Yerusalem? Kita bisa membaca dalam Ezra 1 ayat yang kedua. Ezra pasal 1 ayat yang kedua yang bunyinya, beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Di dalam Ezra 1 ayat 2, kota Yerusalem adalah kota pusat dari peribadahan. Arti tinggal di Yerusalem, kita harus setia dan tinggal tekun di dalam ibadah. Jangan sampai kita tinggalkan ibadah ini. Nah, kita baca dalam Kisah pasal 2. Kisah pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang keempat. Apa yang terjadi ketika mereka sedang beribadah. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4. Judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat sedang beribadah.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi arti tinggal di Yerusalem itu yang pertama tadi, kita harus damai, kita harus rukun. Kita akan melihat Roh Kudus akan berkarya dan bekerja. Kemudian yang kedua, kita tinggal di Yerusalem. Yerusalem adalah pusat peribadahan. Kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Kita harus tekun beribadah kepada Tuhan. Dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 4, Roh Kudus dicurahkan ketika rasul-rasul dan murid-murid yang jumlahnya 120 orang itu ketika mereka sedang beribadah. Ketika mereka sedang beribadah. Itulah arti yang kedua. Sekarang kita lihat arti yang ketiga. Kita bisa membaca di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Wahyu pasal 21 ayat yang kedua yang bunyinya, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, di sini dijelaskan arti Yerusalem itu. Yerusalem itu selain tadi kota damai, selain pusat peribadahan, juga disebut kota yang kudus. Maksud tinggal di Yerusalem itu, kita harus tinggal di dalam kekudusan. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau kita ingin melihat Tuhan, melihat Roh Kudus dinyatakan, Roh Kudus dicurahkan, kita harus hidup di dalam kekudusan. Jadi di dalam kedamaian, di dalam ibadah, di dalam kekudusan, kita akan melihat Roh Kudus bekerja, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Lalu pertanyaan yang ketiga yang sangat penting, mengapa harus menerima janji Bapa? Mengapa kita semua harus menerima janji Bapa? Kita kembali membaca Kisah pasal 1 ayat yang kelima. Yang bunyinya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mengapa harus terima janji Bapa? Janji Bapa adalah baptisan atau kepenuhan Roh Kudus. Itu yang harus kita alami. Yohanes membaptis dengan air, tapi Tuhan Yesus akan membaptis orang-orang yang percaya dengan baptisan Roh Kudus, di mana kita akan dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus. Mengapa harus menerima kepenuhan Roh Kudus? Kita baca Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mengapa kita harus menerima janji Bapa? Agar kita mempunyai kuasa untuk bersaksi. Saya ulangi, mengapa kita harus menerima janji Bapa? Supaya kita punya kuasa, agar kita bisa menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jemaat yang kukasihi, kata kuasa di sini dalam bahasa Yunaninya itu dunamis. Kata kuasa di sini dalam bahasa Yunaninya dunamis.
Dari kata dunamis ini muncul kata dinamis, kata dinamo, dan dinamit. Mari kita membaca di dalam Yakobus pasal 2, ya. Yakobus pasal 2 ayat 17. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, kita bisa melihat di sini, kalau kita menerima kuasa Roh Kudus, kita akan menjadi saksi, kemudian kita akan mempunyai kuasa, menjadi orang-orang Kristen yang dinamis. Dinamis di sini maksudnya menjadi pelaku firman Tuhan. Itu orang-orang yang dinamis. Puji nama Tuhan. Beda dengan orang yang apatis. Apatis itu adalah orang yang tidak mempunyai perbuatan iman. Puji nama Tuhan. Mengapa kita perlu janji Bapa, dipenuhi janji Bapa? Agar kita dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, agar kita punya dunamis, agar kita menjadi orang Kristen yang dinamis, menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua kita baca Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Puji nama Tuhan. Dari kata dunamis tadi muncul kata dinamis, yang kedua muncul kata dinamo. Dinamo ini bisa mengeluarkan listrik, bisa mengeluarkan pengaruh, bisa mengeluarkan kuasa dorongan. Puji nama Tuhan. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang disebut garam dunia. Punya pengaruh. Bisa membuat enak masakan. Dengan kehadiran kita di sebuah masyarakat, masyarakat itu jadi enak. Puji nama Tuhan. Kita bisa menjadi terang, itu juga pengaruh. Di mana ada terang, ada sukacita. Dengan kehadiran kita di sebuah tempat, di sebuah masyarakat, maka tempat itu akan menyenangkan. Sebab kita punya dinamo. Punya dinamo pengaruh untuk membuat enak, membuat sukacita. Puji nama Tuhan. Yang ketiga kita akan membaca dalam 2 Korintus 10 ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. Bunyinya, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Haleluya. Dari kata dunamis tadi muncul kata dinamit. Kita punya kuasa untuk menghancurkan benteng-benteng dosa. Kita mempunyai kuasa untuk menghancurkan kubu-kubu dosa. Dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa menghancurkan semua kejahatan itu. Puji nama Tuhan. Jadi itu sebabnya mengapa kita harus menerima janji Bapa. Agar kita menjadi orang Kristen yang punya kuasa untuk bersaksi. Agar kita punya kuasa dunamis ini. Menjadi orang Kristen yang dinamis, yang menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi orang Kristen yang punya dinamo, pengaruh. Membuat enak dan sukacita. Menjadi orang Kristen yang mampu menghancurkan benteng-benteng dosa, kubu-kubu dosa. Itulah sebabnya mereka harus menerima janji Bapa. Dan mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Sebagai ayat terakhir kita baca 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Bunyinya, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya
dalam kemuliaan yang semakin besar. Akhirnya kuasa Allah ini, Roh Kudus ini akan menjadikan kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kerinduan kita, target dari kekristenan. Kita ingin menjadi serupa dengan Kristus. Sebab model seperti Kristus inilah yang disukai oleh Bapa Sorgawi. Jadi dengan dipenuhinya kita, dibaptisnya dengan baptisan Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang diserupakan dengan Kristus. Mari kita akan menyanyi sebuah nyanyian. Oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah. Glory.
Haleluya. Glory. Glory. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Jikalau pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan tentang kota Yerusalem. Mengapa kami harus tinggal di Yerusalem? Hidup dalam damai, hidup di dalam kekudusan, supaya kami dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari Tuhan, hamba berdoa buat seluruh jemaat yang hamba layani. Baptis mereka, penuhi mereka dengan Roh Kudus, supaya mereka mempunyai kuasa, diperlengkapi dengan kuasa dari sorga untuk menjadi saksi. Mereka punya dunamis, punya dinamika, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mereka jadi dinamo, orang-orang Kristen yang punya pengaruh, membuat enak dan sukacita. Mereka menjadi dinamit, menghancurkan kubu-kubu benteng-benteng dosa. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, bekerjalah di dalam kami. Kami siap hidup dalam kerukunan. Kami siap hidup di dalam kekudusan. Bekerjalah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 buah pengumuman yang akan saya sampaikan. Pengumuman yang pertama yaitu ibadah minggu depan tetap dilakukan secara online. Dan yang kedua, persembahan saudara dapat ditransfer ke rekening yang akan ditayangkan pada slide berikutnya. Dan pengumuman yang ketiga, mari Bapak Ibu Saudaraku ikuti mesbah doa keluarga serentak yang diadakan setiap hari pukul 21 malam. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur buat kehadiran-Mu di dalam Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus dalam ibadah online kami. Yang sudah memberkati kami, yang sudah menolong kami, yang sudah menguatkan kami, yang sudah menghiburkan kami. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa Indonesia, agar bangsa ini bisa lepas dari ancaman penyakit COVID-19. Tuhan hindarkan bangsa ini dari kehancuran ekonomi, dari kerusuhan dan kekacauan. Mari Tuhan tolong pemerintahan yang kami hormati. Tuhan, dari Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, RW, RT, beri kepada mereka hikmat, akal budi, agar melalui kebijaksanaan dari Tuhan, kami dapat luput dan lepas dari penyakit yang mengerikan ini. Terima kasih Bapa. Hamba khusus berdoa buat jemaat yang hamba layani. Mari Tuhan berkati mereka. Mari kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memenuhi rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, dan pelayanan kami semua. Mari kita katakan sama-sama, amin.